Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini Bapak akan membagikan sebuah tema yang cukup menarik, yaitu bagaimana menumbuhkan minat belajar. Nah, ada 7 cara untuk menumbuhkan minat belajar. Seperti apa saja caranya? Nah, tonton terus video ini sampai selesai. Cara yang pertama adalah tentukan mata pelajaran yang paling kamu sukai. Dari semua mata pelajaran yang kamu peroleh di sekolah, pasti ada beberapa mata pelajaran yang paling kamu sukai. Nah, jika ada, coba kamu betul-betul kembangkan mata pelajaran yang betul-betul kamu sukai. Kamu baca, kamu betul-betul pelajari lebih dalam lagi. Nah, secara tidak sengaja, kamu sudah betul-betul menumbuhkan minat belajar kamu terhadap mata pelajaran tersebut. Cara yang kedua, ubahlah pandanganmu terhadap mata pelajaran yang kurang menarik. Dari semua mata pelajaran yang kamu pelajari di sekolah, mungkin ada beberapa mata pelajaran yang kamu kurang minati atau kamu kurang tertarik. Nah, ini yang harus kamu yakinkan dalam diri kamu adalah bahwa sebetulnya pelajaran-pelajaran yang kamu kurang minati atau kamu kurang tertarik, kamu sebetulnya bisa tertarik di pelajaran tersebut. Karena semua mata pelajaran sebetulnya memiliki peranan yang penting. Artinya dalam kehidupan sehari-hari memiliki peranan yang baik ya. Artinya memiliki aplikasi atau penerapannya tersendiri. Misalnya kamu kurang suka terhadap mata pelajaran bahasa Inggris. Dalam kehidupan sehari-hari penting, sangat dibutuhkan. Ketika misalnya kamu bertemu dengan orang asing. Nah, kalau kamu tidak bisa berbahasa Inggris, kamu tidak akan bisa berinteraksi dengan baik. Atau misalnya kalau kamu kurang suka dengan pelajaran matematika. Ketika kamu atau orang tua kamu punya toko, kemudian ada pembeli, nah kamu tidak bisa membantu orang tua kamu untuk melayani pembeli tersebut. Cara yang ketiga adalah temukan hubungan antara belajar dengan keseharian kamu. Nah, belajar bisa di rumah ataupun di sekolah, kaitannya dengan keseharian kamu. Ini berkaitan dengan mata pelajaran yang aplikasi atau yang penerapannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Semua pelajaran, seperti yang sudah Bapak singgung sebelumnya, memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Masing-masing bisa kamu gali dalam kehidupan sehari-hari, apa sih manfaatnya. Misalnya kamu belajar sejarah, manfaatnya apa dalam kehidupan sehari-hari? Atau misalnya kamu belajar kimia, manfaatnya apa dalam kehidupan sehari-hari? Nah, pasti ada hubungan antara kehidupan sehari-hari dengan belajar kalian. Cara yang keempat, ketahui pandanganmu tentang belajar. Apa makna belajar sesungguhnya? Kamu sudah belajar dari tingkat TK, SD, SMP, SMK. Nah, misalnya kalau kamu ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, nah berarti kamu sampai belajar ke perguruan tinggi. Pasti ada sesuatu yang ingin kamu capai. Ada tujuan yang ingin kamu raih. Nah, dengan tujuan yang ingin kamu raih tersebut, pastinya harus tercapai. Misal kamu setelah lulus SMK ada tujuan ingin melanjutkan ke perguruan tinggi negeri supaya kamu ingin menjadi insinyur misalnya atau menjadi dokter. Nah, pastinya harus ada persyaratan atau kualifikasi. Salah satunya adalah untuk semua matpel nilainya tidak boleh di bawah KKM. Dengan demikian, pasti kamu akan mengatur pola belajar kamu supaya setiap matpel tidak ada nilai yang di bawah KKM.
Dengan demikian, minat belajar kamu akan tumbuh. Cara yang kelima, ketahui apakah kamu sedang mengalami stres atau tidak. Ini berkaitan dengan psikologis, karena orang yang mengalami stres pastinya akan mengalami berbagai hal. Salah satunya adalah penurunan minat untuk belajar. Nah, ketika kamu sedang mengalami stres, coba kamu cari solusi yang terbaik. Setelah stresnya sudah dikendalikan, dicari solusi yang terbaiknya. Nah, maka minat belajar kamu mulai coba dikembangkan, coba mulai ditumbuhkan. Karena stres salah satu jalan untuk menghalangi tumbuhnya minat belajar kamu. Nah, kita sekarang ke cara yang keenam. Cara yang keenam, tulislah hal-hal yang kamu sukai dan kamu tidak sukai. Kamu siapkan kertas atau buku dan juga pulpen, kemudian kamu tulis dalam bentuk horizontal ya. Hal yang kamu sukai apa saja, hal yang kamu tidak sukai apa saja. Kemudian kamu bisa diskusikan dengan orang tua ataupun dengan sahabat. Nah, kira-kira yang kamu sukai apa alasannya? Hal-hal yang kamu tidak sukai apa alasannya? Nah, setelah itu kamu mulai berpikir positif, fokuslah kepada hal-hal yang kamu sukai. Kamu jangan luangkan waktumu, habiskan waktumu mengurus hal-hal yang tidak kamu sukai. Jadi dalam hidup ini kamu fokus kepada hal-hal yang kamu sukai. Nah, insya Allah ketika kamu berpikir positif, kemudian fokus kepada hal-hal yang kamu sukai, minat belajar juga akan tumbuh dengan sendirinya. Nah, sekarang kita ke cara yang ketujuh atau yang terakhir. Cara yang ketujuh atau yang terakhir adalah kamu ceritakan kejadian atau pengalaman di sekolah kepada orang tua kamu, keluarga kamu, atau sahabat kamu. Misalnya kejadian hari ini di sekolah seperti apa. Misalnya hari ini kamu disuruh maju oleh guru kamu di depan kelas, mempresentasikan sebuah tugas, kemudian kamu bisa dengan baik mempresentasikannya. Nah, kamu nanti akan dapat masukan dari orang tua ataupun dari keluarga kamu. Atau misalnya sebaliknya, hari ini kamu mengalami kejadian yang kurang baik. Misalnya kamu tidak bisa menjawab pertanyaan dari guru fisika kamu. Nah, ketahui kenapa penyebabnya. Kamu diskusikan terhadap orang tua dan keluarga kamu atau sahabat kamu, nanti mereka akan memberikan masukan atau feedback yang baik buat kamu. Nah, terus dicoba seperti itu, ya. Nanti insya Allah minat belajar kamu terhadap pelajaran di sekolah itu akan tumbuh. Nah, itu tadi 7 cara untuk menumbuhkan minat belajar kamu, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita akan lanjutkan ke tema berikutnya yang lebih menarik. Tetap tonton videonya. Terima kasih sudah menonton videonya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.